akan saya lawan. Salah seorang pengacara yang melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk kuliah hukum. Perlu menjelaskan ya, dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Setelah itu, dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009, maka perlu dipertanyakan. Kalau dia mengatakan dia kuliah 2008, kok bisa lulus November 2009? Sudah masuk ke pengadilan sekarang, proses sedang berjalan, isu terus dihantam, ya, membuat opini publik tentu agar supaya ketika putusan pengadilan mengalahkan para penggugat, sedangkan opini sudah terbentuk, tentu ending-endingnya adalah pengadilan sudah disetir oleh Jokowi dan oleh pemerintah Pak Prabowo. Satreskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal menjadi tersangka pada Jumat 18 April 2025. Nah, kenapa harus lewat orang lain? Nah, kenapa harus? Lah ini kayak gini ada namanya wisuda. Ini dari SMP Sultan Agung. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Kasus pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal menggunakan dokumen palsu. Perbandingan HTN, perbandingan hukum pidana, filsafat tidak ya. Sebelum mereka menuding itu, saya sudah bongkar dulu rencana mereka. Jadi mereka punya rencana, ya, para pembenci ini, ketika nanti si penggugat kalah di pengadilan, karena bukti-buktinya sudah... Asli tidak punya legal standing. Terus dia, untuk perkara yang dilaporkan, itu kedaluarsa. Salah seorang pengacara yang melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk kuliah hukum. Identitas pengacara tersebut diketahui bernama Zainal Mustafa. Ia merupakan salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Perlu menjelaskan ya, dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Dia itu kuliah 2008, dia mengambil mata kuliah dasar. Saya selain menelusuri ke Dikti tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut, saya juga mengecek, menelusuri dia sebagai mahasiswa UNSA. Apa benar sih dia mahasiswa UNSA? Saya mendapatkan data juga. Dia kuliah mata kuliah dasar, dia tempuh 2008 semester ganda dan genap ya. Nah, setelah itu dia itu tahu-tahu lulus pada tahun 2009. Nah, lulusnya itu November 2009, maka perlu dipertanyakan. Kalau dia mengatakan dia kuliah 2008, kok bisa lulus November 2009? Sedangkan di penelusuran data di Dikti saya mendapatkan dia harusnya 2010 itu masih menempuh mata kuliah, 2011 juga masih. Nah, ini kan jelas. Nah, dia itu tidak menempuh mata kuliah dari 2010 hingga 2011. Nah, ini. Padahal di 2011, 2010 ini banyak. Nah, dia hukum ekonomi, ilmu negara, skripsi, kriminologi, ini terus perbuatan melawan hukum, ini mata kuliah yang 2011. Yang 2010 banyak banget ini, antropologi hukum, hukum jaminan, perbandingan HTN, perbandingan hukum pidana, filsafat tidak ya. Ini sudah masuk ke pengadilan sekarang, proses sedang berjalan, isu terus dihantam, ya, membuat opini publik tentu agar supaya nanti ketika putusan pengadilan, nah ini kan tujuannya itu bisa jadi, ketika putusan pengadilan mengalahkan para penggugat, sedangkan opini sudah terbentuk, tentu ending-endingnya adalah pengadilan sudah disetir oleh Jokowi dan oleh pemerintah
Pak Prabowo. Jadi sebelum mereka menuding itu, saya sudah bongkar dulu rencana mereka. Jadi mereka punya rencana, ya, para pembenci ini, ketika nanti si penggugat kalah di pengadilan, karena bukti-buktinya sudah berseliweran di mana-mana, sedangkan para penggugat tidak memiliki bukti yang kuat, maka ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa Pak Jokowi benar memiliki jasa itu, ya maka para pembenci akan berteriak bahwa pengadilan sudah diatur, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menghantam atau untuk membuat putusan yang memenangkan Pak Jokowi. Ya, jadi kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Mereka akan mengatakan hal seperti itu. Satreskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal menjadi tersangka pada Jumat 18 April 2025. Kasus pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke S1 Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS hingga transkrip nilai. Ia juga mencantumkan nomor induk mahasiswa atau NIM milik orang lain. Pihak kampus juga menyangkal jika yang bersangkutan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di sana. Zainuddin lantas mengungkap alasan mengapa Zainal baru ditetapkan tersangka meski LP sudah masuk sejak tahun 2023 lalu. Menurutnya proses penyidikan kasus dokumen palsu Zainal Mustafa sempat terhenti. Pasalnya ia maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Kacamata ya bablas. Nah, dari kenapa harus lewat orang lain? Ya, kenapa harus? Lah ini kayak gini ada namanya wisuda. Ini dari SMP Sultan Agung. Kan langsung bisa juga bisa dicek forensik ini asli apa tidak, kan gitu, simpel. Nah ini kan artinya sebenarnya simpel banget, tidak sampai membuat kegaduhan. Kan toh ditetapkannya aku itu toh. Itu piye Mas? Ya iya ini kan kita banget memang terjadi disparitas hukum sing kan banget toh. Satu ya, Asri itu kan tidak punya legal standing, ya. Asri tidak punya legal standing. Terus dia untuk perkara yang dilaporkan itu kedaluarsa, ya. Terus apa itu namanya? Dia memanipulasi laporan seolah-olah terjadi peristiwa di apa itu namanya tahun 2019. Padahal ternyata yang dilaporkan adalah suatu peristiwa yang di tahun 2008. Nah menurut dan dia apa? Iya sangat itu iya. Dan sekarang kalau kita tidak berpijak pada KUHP, berpijak pada apa? Sekarang ya saya sih nggak tahu itu ada apa kok bisa sampai seperti itu. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang,
kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Sadarlah, Pak. Semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli, dan mereka memiliki bukti-bukti seperti di SMA, memiliki bukti buku induk dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus, memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa sekali lagi cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar, Pak. Sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan. Mungkin hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim UGM, ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kasihan juga ini berjuang tapi nanti tergoreng dengan isu saya, jadi apa yang diperjuangkan jadi nanti malah terganggu seperti itu. Jadi kedatangan saya di sidang pertama ini kaitannya karena apa? Pertanyaan dari rekan-rekan wartawan semua yang ke telepon saya, Pak, kira-kira berani nggak datang ke persidangan? Ya saya jawab, saya berani dan saya pasti akan datang. Cuma ini demi perjuangan teman-teman juga, saya baru menghadapi perkara hukum juga, ya saya akan fokus ke perkara saya dengan tim PH saya juga. Itu. Yeah. Selanjutnya bisa dijelaskan yang penetapan tersangka dari Polres itu bagaimana Pak? Kalau itu sudah saja berkali-kali ya. Saya kan sudah pakai PH. Biarkan nanti PH saya yang akan memberikan keterangan. Itu nanti Pak Rizandi ada, Pak Jenal Bisin ada. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya kenapa luar biasa dingin sekali sih dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai secara hukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan ya. Sama seperti Tifa juga, pembicaranya dia selalu ngomong referensi yang dia dapat dari dari profesor gitu ya, dari dokter ya, dari Prismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli, Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah sekarang mulai kocar-kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara, hebat sekali Pak Jokowi ya,
Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini ya, aki-aki ya, ketika mereka pulang Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Itu permainan psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu, percaya sama saya.